Balik lagi di ngomongin bisnis bareng gua Rivo Asyafik. Kali ini kita kedatangan tamu nih. Salah satu owner brand lokal. Tapi gue penasaran nih brand lokalnya nih bisa nggak sih bersaing sama brand-brand luar? Udah kita datengin nih Rahman Surya. Yoi. Go Utisokin. Yoi. Panggilannya apa nih? Rahman boleh, Beta boleh, apa aja lah. Gue Oke. juga nggak apa-apa kalau mau deh. Oke man. Man, kesibukannya apa nih man sekarang man? Sekarang lagi buat desain baru aja sih. Sekarang lagi tadi kebetulan baru rilis, belum rilis sih, baru jadi rilis kayaknya minggu-minggu ini sih kayak. Oh, tadi dulu nih. Kan pendengar belum tahu nih. Emang lu punya brand apa sih, Man? Bergerak di mana sih, Man? Gue punya brand namanya Kultur. Brand ini tentang ngomongin kultur di Indo kali ya. Bisa dibilang sih kayak gitu. Kultur, budaya. Oh, I see. Berarti lu menuangkan ide-ide kultur Indonesia ke dalam sebuah baju gitu, clothingan. Yo, bener. Oke. Nah, lu udah berapa lama nih jalanin bisnis ini nih? Ini dari awal ada rencana apa udah kebentuk nih? Awal rencana boleh. Awal rencana tuh dari 2019. 2019. Awal rencana. Terus? Dalam proses masih belum ketemu brandingnya, terus berlalu sampai sekitar 1 tahunan lah baru ketemu brandingnya. Awal bisa ininya apa, ngangkat kultur Indonesia ini awalnya ngelihat desain baju sekarang kan itu kayak patung-patung dewa lah ya, macam kayak gitulah. Brand-brand sekarang tuh. Nah, gue ada kepikiran sama temen gue tuh ngangkat kayak gitu streetwear, tapi ngangkatnya tuh budaya Indo, jadi nggak patung dewa atau segala macamnya itu lah. Jadi ngangkatnya si kultur Indonesia lah, jadi dituangin ke dalam baju streetwear ini. Oh, jadi kulturnya nih apa aja, entah dari seni budaya atau apapun itu ya? Iya, dari gaya hidup salah satu daerah mana, suku mana gitu-gitu sih. Jadi nggak budaya kayak tentang tarian kayak gitu doang sih. Terus awal mendirikan bisnis ini gimana tuh ceritanya? Awal waktu itu kan awal gua kerja jadi korporat lah, salah satu perusahaan. Ya, terus punya gaji, ada kepikiran buat diputerin lagi gajinya. Oke. Gue kepikir awalnya kan gue tuh sempat kuliah. Terus kuliah nggak berjalan lancar ya kan. Akhirnya cari kerja, ada ngasilin gajinya tuh bisa gue ada kepikiran buat puterin lagi gajinya. Habis itu gue kabarin lah teman kampus. Kebetulan kampus gue ada jurusan DKV kan. Desain komunikasi visual. Ya. Gue ajak lah beberapa temen gue. Itu tahun 2019. Awal rencana. Awal rencana 2019 gue ajak teman-teman gue. Terus belum ketemu 2020 baru ketemulah si branding ini. Itulah baru gua buka kultur inilah sampai sekarang, alhamdulillah. Terus
Lu ngejalanin bisnis ini nih sendiri apa ada timnya nih? Ada tim sih, tim teman-teman aja gitu. Ada awalnya 5 orang. Satu udah mulai gugur. Emang gua akuin sih awal pas baru-baru manage di dalamnya tuh emang gua akuin belum jelas, maksudnya belum ada schedule, terus manajemen dalamnya lah belum jelas, namanya awal kan. Tapi kalau misalnya dari desain itu ide bareng-bareng apa gimana nih? Dari kalau ngomongin dari desain ini sih ide bareng-bareng, tapi kita omongin gimana nih, ada yang kurang nggak gitu sih. Tapi emang kadang ada berbeda pendapat aja lah, wajar lah namanya. Iya. Terus konsep yang digunakan nih, kenapa pakai yang sekarang gitu? Kenapa lu bisa kepikiran kultur dari sekian banyak desain gitu? Desainnya atau namanya nih? Entah namanya boleh, desainnya juga boleh. Sebenarnya kan namanya aja kultur. Nah, desainnya juga. Kenapa kan desain ini banyak nih yang kekinian banget nih gitu, kayak apalah gitu. Kenapa lu bisa kepikiran kultur Indonesia ini nih? Dari nama sih waktu itu gue ada nama tuh gue belum kepikiran, udah nemu nama branding lah yang tadi ngangkat budaya Indo itu kan, kultur Indo. Nah, gue nyari nama, kalau kan gue kepikiran itu culture, awal namanya culture. Jadi gue bilang, gue bareng-bareng sama temen gue ngomongin lagi, culture kayak terlalu Inggris banget kan, sedangkan kita ngangkatnya Indo nih. Kayaknya kurang deh, coba cari-cari lagi. Terus ada masukan dari kakak cutting gue di kampus. Senior lu nih. Cutting gue di kampus, dia kasih masukan nyari yang namanya agak bukan nyeleneh, kayak unik, tapi gampang diingat. Cari, ketemulah awalnya Coeltoer awalnya. Apa? Awalnya Coeltoer. Koeltoer awalnya itu. Coeltoer. Tapi gue searching di Instagram itu udah ada. Jadi pikir lagi, akhirnya nemulah kultur double O, KOOLTOOR. Yoi. Terus buat desainnya? Jadi buat desainnya itu sih gara-gara apa ya? Awalnya kan kita lihat yang tadi udah gue ceritain tadi, awal streetwear sekarang kan buat ngangkat Indo nih kurang ya kan, ngangkat Indo. Jadi gue pengen ngangkat ke Indonesia, udah gitu kan kita banyak budaya, culture lah, budaya, terus ada ini apa namanya, gue lupa kan tuh. Apa tuh? Kebiasaan suku kan kadang ada aja ya, suku di mana tuh beda. Iya. Kesehariannya gimana ya, kayak gitu-gitulah. Pengen gue angkat yang jarang orang tahu, gue angkat dari baju. Terus di awal tentang desainnya ya, yang orang jarang tahu. Terus selama ngejalanin bisnis ini nih, kendala yang lu alamin sama timnya apa nih biasanya nih? Kalau kendala sih awal sih pasti beda pendapat ya, pasti namanya kita beda kepala, kita di dalam ada 4 kepala, pasti ada aja sih beda pendapat, satu ide. Terus satu ide, 4 kepala pengennya satu ide gitu kan. Nah iya kan, itu pasti ada sih, tapi gimana kita ngambil jalan tengahnya sih biar dari pihak sini dapet, pihak sini juga ada gitu kan.
Terus yang kedua kendalanya sih pasti buat awal marketing sih, biar orang bisa tahu kita siapa, Lu nge-brandingnya berarti. nge-brandingnya ke orang-orang, ke banyak-banyak orang ya. Itu sih yang paling susah sih. Kendalanya sih itu sih. Terus sama apalagi ya, itu aja sih kalau buat awal ya, buat awal. Terus yang paling pasti ada salah itu. Apa namanya, cara lu nih, tadi kan lu bilang nih cara lu nge-branding. Nah gue penasaran nih, lu nge-branding brand lu tuh gimana sih? Gua sih buat pas awal gua buat tuh dari temen ke temen, bantu, adalah beberapa temen ya kan, apa ya bilang, selebgram ya, macam itulah, influencer. Iya, influencer, dibilang nanggung lah, influencer nanggung. Iya, masih bantu-bantu. Iya, minta bantu share Instagram. Berarti berarti sosial media yang lu gunain nih baru Instagram aja nih, belum punya website dan yang lain-lain? Baru Instagram sih, website belum. Berarti cara penjualan lu tuh sistemnya pre-order atau lu masukin ke store-store gitu? Ini sih gue jalannya masih pre-order, tapi kemarin tuh alhamdulillah udah dapet tawaran masuk ke store. Dari daerah Bekasi. Apa tuh nama store-nya tuh kalau boleh tahu tuh? Rocket Jam kalau nggak salah. Oh iya, Rocket Jam. Di daerah Bekasi. Harga nih yang lu jual ke konsumen kira-kira kisarannya berapa? Gue sih di bawah standar, bukan di bawah ya, standar sih 120 lah. 120. Iya, baik. Oke. Terus kira-kira nih brand lo nih kualitasnya gimana? Kayak mampu nggak bersaing sama brand-brand luar gitu? Orang kan sekarang rata-rata nih lihat merek, bukan lihat kualitas. Itu sih yang kalau gue lihat. Buat mampu ke luar negeri ya? Bukan, sebenarnya maksudnya lu bersaing nih bersaing sama brand luar negeri kan maksudnya? Iya. Kalau menurut gua ya, opini gua ya, menurut gue sih bisa aja, tapi kalau buat orang-orang, tapi kan orang kan biasanya beda-beda ya, beda selera sih, beda selera. Iya, kita juga nggak bisa ngendalin orang-orang itu kan. Tapi kalau buat bersaing sih bisa aja sih, bisa. Tapi kalau emang nih, kenapa? Kalau emang kayak gitu sih nggak bisa dikendaliin sih, tapi kalau buat bersaing sih bisa. Iya, bisa. Soalnya emang ini keresahan gue aja ya, rata-rata nih orang sekarang nih lihat brand tuh dari merek, bukan dari kualitas. Misalnya ada orang mau beli brand A nih, mahal dikit nggak apa-apa, yang penting mereknya ini, padahal kualitasnya masih bagusan si B nih, gitu. Iya, sebenarnya tuh karena nama sih ya, nama brand sih. Iya. Jadi ada orang yang nyari brand, nama brand yang bagus, tapi sebenarnya kalau kita pikir-pikir, kalau kita samain itu ya sebenarnya sama aja sih, bahannya, ini produksi sablonnya atau apalah, sebenarnya sama aja, karena menang nama aja sih, itu doang. Sebenarnya mereka tuh sukses karena cara nge-brandingnya menurut gua. Iya, benar. Iya kan? Kalau mereka nge-brandingnya rapih, bagus, kreatif, pasti deh
Sementara nih brand Indo menurut gua juga banyak nih yang nggak kalah bagus nih sama brand-brand luar, tapi ya karena orang ngelihatnya sudah brand ini bagus gitu. Mereka nggak berani ekspor Iya, nih. ke makan gengsi sih sebenarnya. Kalau Iya menurut gua ya, bisa. makan gengsi. Sebenarnya kalau dibandingin sama, terus yang nggak sama harganya nama. Kalau udah menang nama brand kan harganya kan pasti mahal banget. Iya. Bisa sampai puluhan juta kan baju doang. Iya. Padahal sama aja ya. Iya, kalau kita bandingin ya. Itu sih Sebenarnya menurut gua. gimana cara mereka nge-branding sih? Nah, yang terakhir nih Man nih. Kira-kira nih strategi apa nih yang lu bakal jalani di kedepannya nih biar bisnis itu nih tetap konsisten? Kalau tetap konsisten sih, apalagi kayak gua gini tim ya. Yang penting sih kalau ada apa yang nggak, kalau ini buat orang-orang yang pendengar ini juga mau, kalau ada mau buat salah satu brand buat apa sama temennya dia tim gitu kan. Kalau menurut gue tuh saran gue ini kalau kalau ada yang nggak suka tuh diomongin aja sih biar komunikasi enak. lah ya. Komunikasi yang baik. Jadi langsung curahin aja pendapatnya apa nih, yang nggak suka apa, berarti saling yang kurang apa dari desainnya, saling tuang ide gitu, saling tuang ide. Iya benar itu sih yang penting. Kalau bangun tim ya, brand terus pakai tim gitu sama temen lagi. Iya sih sebenarnya itu kadang-kadang kan beda pendapat juga bisa bikin gimana gitu. Iya, jadi dia pendapatnya beda tapi nggak berani apa ungkapin ya enak kan, curahin ya. Iya. Yang penting komunikasi yang baik buat kerja sama tim gitulah ya. Nah, terus kira-kira lu kapan nih bakal ngeluarin desain baru nih buat clothingan lu nih? Kalau desain baru sih tadi udah jadi, paling insya Allah minggu ini rilis. Lihat aja sih Instagramnya. Iya. Coba nih, lu boleh drop nih apa namanya Instagram ini? Kooltour, KOOLTOOR. Nah, pendengar ngomongin bisnis nih boleh dicek nih namanya @kooltour _O. Oke, Man, makasih banget nih, Man, udah repot-repot mau datang ke podcast gua nih, Man. Oke, Boy, santai, Boy. Semoga lancar deh semua usahanya nih. Makin banyak desainnya. Amin. Oke, Man, sampai jumpa di pertemuan ngomongin bisnis selanjutnya. Bye, see you. Bye.